Baik, selamat siang, pagi atau malam kakak-kakak asdo saya yang saya kasih serta teman-teman. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi anaerob yang terjadi pada buah naga. Tujuan dari pembuatan PPT ini atau laporan ini adalah untuk melunasi atau melengkapi kewajiban saya dalam mata kuliah biokimia. Baik, saya lanjutkan saja. Tujuan praktikum pertama adalah untuk memahami sistem kerja pada enzim dalam kondisi anaerob, lalu memahami fungsi enzim tersebut dan memahami proses fermentasi anaerob itu. Nah, dalam percobaan ini tentu saja dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Nah, bahan yang digunakan adalah buah naga, ragi, gula pasir, air dan kapur, lalu irisan kunyit. Lalu untuk alatnya sendiri digunakan botol sebanyak 6 buah, lalu selang sebagai penghubung antara botol 1 dan botol 2, lalu malam atau plastisin, pisau untuk memotong buah itu, saringan untuk menyaring atau memfiltrat buah naga tersebut yang akan di blender nanti, serta sendok makan terutama untuk pengambilan konsentrasi itu. Nah, untuk langkah kerjanya, pada tahap pertama disiapkan alat dan bahan, lalu diambil buah naga yang ada, lalu dipotong, terutama harus dihitung dulu, tapi sebelum melakukan pemotongan, harus dihitung terlebih dahulu bobotnya. Pastikan bobotnya harus 50 gram. Lalu blender buah naga tersebut dan disaring dan diambil cairan jusnya saja. Lalu ditetapkan menjadi 250 ml filtrat. Lalu untuk tahap yang kedua diisi botol pertama dengan jus naga itu sendiri. Jus naga itu lalu diberi 1 sendok gula sendok makan ya. Lalu sedangkan untuk botol yang kedua diisi dengan air kapur. Jangan lupa pada botol pertama untuk diberikan sebuah ragi. Lalu dicatat waktunya. Sebelum kita menghitung waktu, perhatikan terlebih dahulu untuk meletakkan selang yang menghubungkan antara botol 1 dan botol 2. Lalu habis itu dipastikan kita menutup bagian atas botol, kedua botol dengan plastisin. Lalu yang ketiga, perlu diingat, lalu pemberian cairan ragi itu harus ditetapkan beberapa konsentrasi. Ada yang setengah sendok, 1 sendok, 1,5 sendok, dan 2 sendok yang dicampurkan dengan air matang. Jadi, cairan ragi yang ada itu diberikan ke dalam botol-botol itu dengan ukuran konsentrasi tertentu itu tadi. Lalu, amati perubahan yang ada. Nah, ini adalah hasil pengamatannya. Pada gambar pertama merupakan pemasangan dan percobaan fermentasi anaerob. Dan gambar 2 merupakan kondisi larutan kapur yang ada tadi untuk di botol 2 setelah diberi kunyit. Ini terlihat pada gambar pertama. Untuk botol kiri, yang kiri merupakan botol 1, merupakan isinya itu jus naga atau buah naga yang diberi ragi. Lalu yang botol putih yang cairan bening itu merupakan larutan kapur itu sendiri. Nah, ini merupakan tabel 1 yang menunjukkan tingkat kekeruan yang ada pada air kapur yang sudah diberi kunyit itu sendiri. Terlihat untuk yang pemberian ragi konsentrasi setengah, 1 dan 1,5, terlihat tingkat kekeruannya masih dekat atau sama. Tapi untuk yang pemberian 1,5 dan 2 itu terlihat mulai ada kekeruan yang lebih besar. Walaupun paling besar adalah dengan konsentrasi yang 2. Baik, untuk pembahasannya, seperti yang saya katakan tadi, plastisin ini berfungsi untuk mencegah oksigen yang masuk. Kita harus kembali lagi ke pengertian dari atau definisi dari fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob itu merupakan salah satu bentuk fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Hal ini juga didukung dari pernyataan yang saya petik di www.gurupendidikan.co.id. Berdasarkan pernyataan yang diambil, itu menunjukkan bahwa fase pemberian atau tahap pemberian plastisin ini terlihat mencegah masuknya oksigen. Kenapa sih diberi malam itu? Selain mencegah oksigen masuk, itu tidak akan mengganggu proses fermentasi anaerob itu sendiri. Karena perlu dipahami bahwa fermentasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Lalu kita pindah ke mikroorganisme sekarang. Kita menggunakan bakteri Saccharomyces sp atau Saccharomyces atau yeast atau ragi itu sendiri. Nah, kemampuan dari mikroorganisme ini adalah untuk memecah gula atau glukosa yang ada pada buah untuk menjadi sebuah etanol ataupun alkohol. Nah, saya juga mengutip dari pernyataan karya Bremer yang menyatakan juga bahwa mikroorganisme yang dia gunakan berupa Saccharomyces cerevisiae itu dapat mengubah gula yang ada dalam buah atau glukosa di dalam buah menjadi alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini kalau dalam percobaan kita akan muncul dalam bentuk gelembung
yang nanti gelembungnya akan mempengaruhi kekeruhan dari air kapur serta menandakan proses pengkatalisan enzim yang dilakukan oleh bakteri ini sendiri. Nah, pada hasil pengamatan gambar kedua itu tadi terlihat air kapurnya berwarna kuning. Nah, kita menggunakan warna kuning itu kan disebabkan oleh adanya pemberian ekstrak kunyit. Nah, ekstrak kunyit ini sebelum dibuat itu kita harus mengubahnya menjadi sebuah larutan. Karena larutan ataupun indikator alami asam basa dibutuhkan proses pengubahan menjadi larutan. Hal ini juga disetujui dalam kutipan www.gurupendidikan.co.id. Dia juga menyatakan bahwa pembuatan larutan itu biasanya untuk larutan indikator alami perlu diubah dalam larutan. Jadi tidak bisa langsung dituangkan atau dicelupkan buah itu sendiri ke dalam larutan yang akan diuji. Nah, lalu pada perjamuan karena kita sudah sebutkan ada warna kuning, saya mengutip dari republika.co.id, mereka menyatakan bahwa saat pemberian warna kunyit itu ya, mereka meneliti kunyit sebagai indikator alami di kondisi tanah. Nah, pada percobaannya dia menyatakan kalau tanahnya itu punya sifat asam, maka warnanya akan memudar. Tapi kalau menggelap artinya basah, kalau pH-nya netral berarti tidak berwarna. Nah, pada kondisi ini, memang warna putihnya si larutan kapur tercampur oleh warna kuning. Namun, warna kuning ini disebabkan karena pigmennya. Sebenarnya, larutan kunyit ini berpengaruh sebagai penanda asam karena larutan kunyit itu akan bereaksi di larutan bening jika dia bersifat asam, maka warnanya tetap akan menjadi kuning. Tapi kalau dia bersifat basah, maka larutannya tidak berwarna kuning lagi, namun berubah menjadi merah atau coklat gelap seperti itu. Nah, sehingga dengan pernyataan ini produknya itu merupakan asam dan larutan kapur ini juga bersifat asam. Karena perlu diketahui juga bahwa si larutan kapur itu dapat bereaksi dengan hebat dengan larutan asam, sehingga dapat diartikan bahwa larutan kapur itu menjadi asam, seperti itu. Nah, pada pengamatan ini juga terlihat adanya kekeruhan dari setiap botol fermentasi larutan kapur itu tadi. Nah, kekeruhannya itu dikarenakan adanya reaksi dari gelembung itu yang disebabkan adanya karbon dioksida itu tadi. Nah, karbon dioksida itu menunjukkan adanya banyaknya mikroorganisme atau enzim yang mengkatas glukosa itu. Nah, pada kutipan penelitiannya Astuti, Datu, dan dari 2020, mereka menyatakan bahwa mereka menggunakan enzim metilestrase untuk membuat minuman nanas. Nah, minuman nanas ini artinya mereka tidak memakai buah nanas, namun kulit buah nanas, seperti itu. Lalu, mereka menunjukkan bahwa saat pengkatalisan terbentuk sebuah proses pengendapan, seperti itu. Nah, terbukti bahwa semakin banyak enzim atau mikroorganisme yang diberikan pada suatu fermentasi akan menghasilkan kekeruhan. Nah, kekeruhan itu ditandakan karena banyaknya bakteri atau mikroorganisme yang mengkatalis glukosa, sehingga saat mereka mati, mereka menghasilkan begitu banyak karbon dioksida. Nah, ditandakan dengan kekeruhan di air kapur itu. Nah, kesimpulan dari percobaan ini dapat diartikan bahwa bakteri Saccharomyces sp ini merupakan organisme yang dapat bereaksi di fermentasi anaerob karena tidak membutuhkan sebuah oksigen. Nah, pada percobaan ini perlu dipahami juga bahwa larutan kapur itu memiliki sifat asam. Dikarenakan bereaksi dengan asam itu tadi. Sebenarnya larutan kapur itu bersifat basah, namun karena bereaksi dengan asam itu sendiri akhirnya dia bereaksi. Pada percobaan ini juga diketahui bahwa bakteri Saccharomyces ini menghasilkan banyak enzim, sehingga semakin banyak enzim yang ada, semakin meningkatkan efektivitas pengkatalisan glukosa dari buah, lalu diubah menjadi alkohol. Untuk menjawab pertanyaan dari kakak-kakak Astos, ini saya sudah berikan susunan jawabannya. Dan ini merupakan daftar pustaka dari percobaan yang saya ambil. Sekian dari saya, terima kasih.